Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam channel Ulama Bicara. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita menghadirkan satu sosok yang tentu saja semua sudah kenal dengan ketegasannya, mencoba untuk bagaimanakah membongkar cara berpikir kita tentang hukum, menetapkan keadilan dan sebagainya. Telah hadir bersama kita Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Bang, terima kasih banyak nih Bang, jadi ngerepotin Mas waktunya. Agung Abang yang dimuliakan Allah. Ya Allah, amin. Demikian juga dengan Abang. Allahu Akbar. Bang, kita ingin mendengarkan nasihat dari Abang nih Bang ya. Jadi kita langsung saja, apa yang kita hadapi saat ini, fenomena saat ini dengan kehadiran teknologi media sosial. Ada Twitter, kemudian ada Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ternyata justru membuat kita kadang-kadang tidak mengukur diri. Kita menulis apa adanya, ya kan, mengkritik apa adanya tanpa ada dasar-dasar dan sebagainya, sehingga muncullah kegaduhan di sini, Bang. Orang gampang melaporkan penjelekan nama baik, ya, menjelekkan nama baik dan sebagainya. Nah, ini kan intinya orang ingin mencari keadilan begitu, Bang. Kemudian yang kedua, betapa banyak kalau kita saksikan banyak sekali kasus-kasus yang masuk ke pengadilan, tetapi ternyata agak susah untuk mendapatkan keadilan. Nah, tema kita kali ini adalah menakar keadilan, Bang. Sebelum kita masuk ke dalam lagi, Abang mungkin bisa memberikan sedikit komentar tentang fenomena yang terjadi saat ini, saling melaporkan dan sebagainya, Bang. Iya. Konsep menakar itu sama dengan mempertimbangkan, sama dengan menyaring, sama dengan memverifikasi lah. Jadi ditakarannya bagaimana, ya, timbangannya. Islam punya satu garis kebijakan yang Allah sudah tetapkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi kalau ada berita-berita yang membuat kamu bisa jadi pecah belah dan lain sebagainya, mesti tahap awalnya ditakar dengan tabayun. Ya, jadi gitu. Itu Klarifikasi. Tabayun itu proses sama dengan cross check atau tabayun. Nah, kalau itu jalan, insya Allah hal-hal yang berkait lapor-melapor itu tidak ada. Gitu. Maka poin pentingnya di sini adalah hati. Kita jangan dengki. Itu konsep awalnya Islam itu. Karena Islam itu bijati sudur, Allah mengatakan. Allah mengetahui segala isi hati. Innahu alimun bijati sudur. Itu konsep Quran. Bayangkan kalau iman kita bergerak dengan satu keyakinan Allah mengawasi kita, Allah mengetahui segala isi hati kita. Bagaimana kita mau menakar orang, menjelekan atau membuat satu kebijakan-kebijakan yang jauh dari Islam? Nggak mungkin. Jadi poinnya adalah iman, takwa, ikhlas, sabar, dan bersyukur. Itu konsep besar Islam. Jadi kalau diikutin secara sistematis dengan iman dan takwa sebagai satu visi kita berkehidupan, bermasyarakat, sebelumnya berkeluarga, kemudian bernegara, visinya adalah iman dan takwa. Nah, ini kan bicara takaran ya. Kemudian misi kita dalam hidup ini, you mau sendiri atau you bersama-sama atau you bersama kenegaraan, bahkan dunia, masyarakat dunia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia menjadi satu sistem yang melindungi semua komponen. Yang ketiganya program. Nah, untuk iman dan takwa dan misinya amar ma'ruf nahi mungkar jalan, itu harus dengan program ASI. Apa itu ASI? Bukan air susu ibu. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Nah, coba Mas Agung ada ini Quran nggak? Download Quran. Itu ada di surat Fatir. Ayat 29. Nanti di ini ya. Kalau bisa di videonya ditulis di bawah itu. Surat Fatir itu. Mohon dimunculkan. Di situ sangat jelas bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, satu. Orang-orang yang menegakkan atau menjalankan sholat. Yang ketiga, membayar infak. Inilah satu bisnis yang tidak rugi, kata Allah.
tijaruh lam tabur. Iya. Saya bukan ulama ya. Iya, iya. Saya bukan ustadz juga bukan. Masya. Saya advokat yang mencintai ajaran Islam lah, dan sumber nilai Islam itu kan Al-Qur'an. Betul, betul. Jadi asi itu Al-Qur'an, sholat, infak. Infak. Nah, kalau itu berjalin berkelindan menjadi satu jati diri yang diajarkan sejak kecil, ya, ditabayunkan, dididik, diedukasi. Anda bayangkan sejak bayi bahkan dalam kandungan selalu dibacain Quran, sehingga banyak orang yang bisa hafiz Quran, kita nggak heran itu ya. Bahkan orang yang cacat juga bisa hafiz Quran, bayangkan. Orang buta bisa hafiz Quran, gimana logikanya itu? Nggak masuk akal. Tapi karena itu cara Allah yang dia mau, maksud dia di sini Allah, seringlah baca Quran, tegakkan sholat. Nah, saya berpikir, kenapa? Apa urusannya sholat dengan bisnis? Apa urusannya baca Quran dengan bisnis? Kan Allah bilang tijarah lam tabur, tidak akan bangkrut, nggak akan rugi itu kehidupan kamu itu. Apalagi soal lapor-melapor itu kan teknis sekali lah, ecek-ecek lah. Saya bicara yang substansi gitu. Dan juga apa hubungannya infak dengan bisnis? Itu ilmunya menurut saya tingkat Allah itu luar biasa, dahsyat sekali. Ya. Nah, saya memahaminya sederhana. Quran sebagai petunjuk. Jadi saya selalu tadabbur Quran. Selalu, setiap pagi saya baca Quran sekurangnya 50 ayat, saya hubungkan satu-satu sama lain. Setiap pagi mengkonekkan satu dengan lain dengan mana memahaminya secara tadabbur, yaitu bedanya dengan tafsir. Saya suka keliru, Mas Agung. Tadabbur lebih mendalam lagi begitu ya. Kalau tafsir itu memang menafsir-nafsirkan. Berkata secara artinya literasi. Membuat satu tinjauan tentang manfaat Quran. Ya, dari berbagai sisinya. Tergantung referensinya, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Saya tidak ke situ. Saya tadabbur Quran melihat fungsi Quran. Fungsi. Nah, menurut Pak Mas Agung apa kira-kira fungsi Quran? Petunjuk, guidance. Guidance, apa lagi selain itu? Guidance. Yang paling substansi. Yang paling substansi. Kalau petunjuk kan ya ini petunjuk. Iya. Ini. Enggak, apa yang substansi? Cara hidup. Kalau versi Quran, surat 86, ayat 13. Nah, nanti tolong dikutip lagi ya. Nggak apa-apa, kan di fungsi dakwah kita, Anda punya media. Untuk apa media? Kalau nggak untuk dakwah, biar nanti mengajak pertanggungjawabannya berat mau nanti. Itu fungsi Quran adalah pemisah, pembeda hak dan yang batil. Baru jadi petunjuk. Nah, orang kurang menangkap ini. Nah, kenapa Quran dijadikan pembeda atau alat ukur, alat takar, alat takar. Ini batil, ini tidak batil, ya. Ini hak, ini batil. Nah, dikaitkan dengan pertanyaan Mas Agung, bagaimana orang melapor? Itu hal yang batil gitu loh. Batil lah. Kenapa? Ada ayat Quran lain, Al-Hujarat ayat 13, jangan kamu itu omongi orang, ayat 11, 12, 13 ya. Karena yang benar di sisi Allah, yang mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang mulia, Mas Agung. Tapi bagaimana kalau kita katakan bahwa itu cara mereka mencari keadilan, Bang? Kita dijelekan orang, kita mesti harus menjelaskan bahwa kan tadi udah dibilang dengan tadayum dulu dong. Tabayun ya. Iya. Misalnya saya nggak suka Mas Agung, kenapa saya ngomong di pers? Kenapa saya ngomong di YouTube? Suratin antum ke, telepon ke antum, atau kalau nggak cari tahu, bagaimana cari tahu antum dulu? Itu disebut tabayun. Tradisi itu sudah mulai luntur, Bang ya? Bukan luntur lagi, udah nggak ada. Bahkan terbalik. Karena apa? Paham sekularisme masuk. Nggak usah urusan agama ngatur-ngatur dunia. Jadi memisahkan urusan agama dengan dunia, itu sekuler. Dan ini terjadi sejak 1924. Turki Utsmani. Jadi kalau dihitung dari 1924, sekarang ini sebentar lagi 2024. Kata orang sih perubahan 100 tahun sekali ada perubahan. Mudah-mudahan 2024 ada perubahan. Nah, Bang, kalau kita kaitkan dengan tema kita, menakar keadilan. Selama ini orang mencari keadilan. Keadilan sendiri itu bisa dimaknai seperti apa nih, Bang? Keadilan itu banyak tinjauan. Ada keadilan distributif, ada keadilan proporsional, ya, ada keadilan yang sifatnya kepada substansinya gitu loh. Nah, masing-masing kita bahas ya. Keadilan dalam arti substansi itu
saya nggak menemukan padanan kata adil kecuali dalam bahasa Arab. Oh. Coba Anda lihat, nggak ada. Bahasa Inggris justice gitu ya. Belum sampai ke Enggak, intinya itu Bang. enggak sampai. Ya. Dan Quran mensyaratkan tentang itu berhubungan erat dengan takwa. Dalil saya surat Al-Maidah ayat 8. Jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku Tidak adil. jadi substansi keadilan itu sebuah efek dari kebencian. Maka tadi saya bilang akarnya jangan kita ada dengki, jangan ada kebencian, karena itu sumber malapetaka. Orang menjadi tidak adil. Bayangkan Islam jadi difitnah. Iya, iya. Jadi difitnah menjadi sifatnya rasialis, sifatnya sara. Kalau udah menyangkut suku, agama, ras, dan Islam paling kena duluan. Islam paling disalah-salahin. Islam ngata-ngatain orang kafir. Padahal Allah sendiri yang membilang bahwa dalam surat Al-Kafirun, kan begitu. Dan Allah sudah sangat tegas, lakum dinukum. Nah, jadi sebenarnya kalau orang mengerti atau paham Islam dengan baik, Islam dalam keadilan yang substansi, mulai dari diri andanya benci nggak sama si fulan, sama kaum atau sama siapa, itu dulu. Kalau Anda clear, bersih, Anda ikhlas. Ikhlas itu bersih. Ya, kalau ibarat air itu bukan kopi, ini air musrik nih campuran. Campuran ini. Air murni itu ikhlas tuh, nggak ada campuran. Kalau hati Anda begitu, nggak mungkin nggak adil. Dimulai dari dalam sebenarnya. Ya iyalah, ibda binafsi. Kalau keadilan distributif, itu keadilan yang terbagi. Ya, itu akan selesai kalau orang mengerti tentang poligami. Itu pasti mengerti keadilan distributif itu. Artinya begini, keadilan jangan dituntut kayak komunis, sama rata sama rasa. Ya nggak bisa lah, nggak bisa, nggak proposal. Si fulan istrinya sekian, yang satu anak 5, yang satu nggak punya anak, nggak bisa dibagi rata. Betul. Gitu loh logikanya. Proporsinya dong, distribusinya itu harus pas, nggak bisa. Nah, ini pernah dipraktekkan oleh pemerintahan Umar yang saya pahami dalam menggaji. Nah, kita kan kalau menggaji pegawai negeri dihitung golongan, sama aja. Anak itu punya 8 atau punya 2, bagaimana anak yang 6-nya lagi? Akhirnya side job ya? Nah, iya, side job dan lain sebagainya, dan korup. Astagfirullahaladzim. Udah pasti itu. Itu membuka peluang itu Abang ya? Jadi keadilan distributif, kemampuan mendistribusikan rasa keadilan tadi, tidak dasar kebencian tadi, tidak substansinya. Nah, baru ketiga keadilan proporsional. Nah, jadi misalnya bangsa kita ini bersuku-suku. Ya konsepnya tahu diri dong. Betul. Tahu diri. Anda di mana? Di satu daerah, ya jangan minta berlebih dong, Anda proporsi dong. Gitu loh. Nah, kita ini tidak memperhatikan keadilan proporsional. Sehingga kita mayoritas diatur oleh minoritas. Itu problem serius bangsa kita. Betul. Si minoritas ini belagu bener gitu loh. Kenapa bisa sampai begitu Bang? Ya karena lemahnya para ulama. Saya harus nyalakan ulama karena Rasul yang ngajarin. Ya, keadilan tidak tegak itu karena ulamanya tidak bergerak untuk tidak mengingatkan. Dan Allah cabut nilai keberanian dari orang yang harusnya bicara, dia tidak bicara. Ya lihat sendirilah faktanya, saya tidak mau nyebut orang, nggak boleh, nggak elis ya. Tapi kita lihat sudah pada puncak kekuasaan pun nggak bisa buat apa-apa gitu. Sekali berulama. Nah ini kalau kita amati kan begini Bang ya, Al-Quran itu sudah memberikan satu gambaran secara general bagaimanakah harus melaksanakan keadilan. Tapi selama ini kita perhatikan bahwa hukum-hukum yang ada adalah hukum hasil daripada pemikiran manusia murni begitu Bang. Apakah bisa akal ini menetapkan keadilan tanpa petunjuk Bang? Sangat tidak bisa. Jadi sangat tidak bisa. Saya sudah kaji. Saya ini dokter bidang hukum, ngerti banget ya bagaimana. Saya S1 5 tahun kurang lebih, itu saya nggak menemukan apa itu adil. Saya cari buku Van Avelderen, Han Kelsen, Jean-Jacques Rousseau, ya, Montesquieu sampai ke Plato. Nah, apa itu adil? Nggak ada. Sampai Socrates, nggak ada nih. Saya baru menemukan keadilan itu dari 2 ayat. Satu tadi Al-Maidah ayat 8, yang kedua An-Nisa 135. Di situ Allah sangat menekankan sekalipun dirimu sendiri.
Jangan Harus berlaku adil. jangan kamu dipengaruhi hawa nafsumu sehingga kamu berlaku tidak adil. Udah saat itu, Bos. Jadi ada dua komponen, satu diri sendiri, ya kan, hawa nafsu. Yang kedua kaum, ya. Jadi eksternal. Jadi internal dan eksternal Allah udah siapkan. Syarat utamanya adalah iman kepada Allah. Oke. Sebab kalau ada iman kepada Allah, dia wujudnya dalam bentuk takwa, tunduk, taat, patuh, sami'na wa ata'na, maka outputnya pasti keadilan. Masya Allah. Pasti itu, Masya Allah. dipastikan. Jadi ilmu eksakta dalam konteks yang kita pahami seperti matematik, fisika, kimia, jangan kira ilmu Al-Quran itu tidak pasti. Anda apa? Al-Quran ayat 2? Jalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Apa? Roiba itu apa? Tak ada keraguan. Lawan keraguan apa? Pasti. Pasti. Jadi Al-Quran itu pasti. Iya, iya. Itu dirinci lagi dalam surat Al-An'am. Ayat 114, 115, 116. Quran itu rinci, Quran itu benar, Quran itu tidak ada keraguan atau pasti, Quran itu adil, Quran itu sempurna. Semua ini disebut. Anda boleh cek, boleh kaji. Sayang waktu kita kan terbatas. Kalau mau kaji Quran, tadabbur itu saya lakukan. Jadi oleh karena itu, dalam perspektif Al-Quran ini, jangan orang kira Al-Quran itu bersifat tidak pasti. Dia kepastian. Satu hal yang pasti misalnya, kullu nafsin dekatul maut. Siapa yang berjiwa pasti mati. Siapa yang bisa bantah ini? Dan nanti setelah hidup ada kehidupan lagi. Ada pertanggungjawaban. Malik yaumiddin. Itu harus kepastian. Kalau ini diyakini, bayangkan Anda. Bayangkan orang yang yakin akan hari akhir dengan yang tidak. Komunis tuh orang-orang yang tidak yakin. Bahkan ada ketua partai di sini nggak yakin dengan hari akhir kan? Itu beda dalam menata hidup. Bagaimana bedanya? Orang yang percaya dengan hari akhir, dia akan program hidup dengan baik. Dia akan pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka menurut saya, kecerdasan tertinggi adalah orang yang mempersiapkan kematian. Kematian, betul. Itu kecerdasan yang tinggi. Dengan dasar iman dan takwa. Kata takwa ini saya dialog sama Dery Sulaiman ngomong-ngomong. Bagus juga konteksnya itu. Jadi oleh karena itu, dalam perspektif kita menakar tadi soal keadilan dan bagaimana rumusan keadilan dalam itu sudah sangat jelas. Cuma masalahnya political will kita nggak ada. Nah itu Bang, jadi kan memang sudah diatur oleh Allah. Kita, waduh bener nih. Nanti apa namanya? Ini tadi apa namanya? Air apa? Air apa tadi? Ini air musrik. Alhamdulillah. Campuran kan lawannya yang murni. Mantep banget nih. Tapi air musrik jadi Islam dengan Bismillah. Bang, kalau kita perhatikan, mindset orang Islam ini kan semuanya diatur oleh Al-Quran. Tetapi bukankah kita tidak hidup juga di tengah-tengah orang Islam semuanya? Jadi harus ada ruang kompromi-kompromi begini Bang. Jadi kan artinya kita tidak bisa melaksanakan secara sempurna apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini dengan petunjuk Allah Bang. Begini, Quran itu nilai. Kemudian kita harus mengerti sistem. Sistem. Nah, untuk bisa sistem jalan dibentuk dalam satu rumusan namanya ideologi. Ideologi ya. Nah, gitu. Jadi nilai, sistem jadi ideologi. Nah, untuk itu harus ada yang merangkai. Siapa namanya? Muhammad. Masya Allah. Jadi personifikasi Quran. Saya ulangi lagi, personifikasi. Jadi mengorangkan Quran itu. Quran itu jadi orang. Contohnya Rasulullah. The best. Uswatun hasanah. Al-Azab ayat 21 sehingga para malaikat dan Allah sendiri bersalawat padanya. Al-Azab 56. Ini Quran semua lengkap saya. Jadi mindset saya itu dalilnya kuat, bukan menurut Egy Sujana, menurut mazhab enggak. Saya pakai kutip Quran. Anda bisa cek, omongan saya dicek di Quran. Nah, poin pentingnya adalah tata nilai yang ada. Ya, tidak ada yang sempurna seperti Al-Quran yang punya contoh. Anda mau sebut apa? Ideologi apa? Kapitalis, liberalis, fasis, komunis. Apa mau sebut coba? Mana contoh the best dari sistem ekonomi kapitalis misalnya? Kayak apa contohnya?
Orang berkomunis-komunis seperti apa contoh komunis yang ideal ya? Negara mana yang bisa menerapkan itu? Nggak ada. Kalau kita sudah bisa buktikan 1.300 tahun selama kekhilafahan Islam. Terakhir tadi saya bilang di Turki Utsmani. Ya. Nah, insya Allah tahun 2004 Turki, bangkit ya. lagi, insya Allah. Amin. 100 tahun sudah lewat, ujian cobaannya udah berat. Jadi siapa yang mau bisa mengalahkan statement Allah, Inna dina indallah. Itu surat Al-Imran, ayat 19. Ya. Boleh sebenarnya omongan saya ini Quran. Ya tidak saya bermaksud mendemonstrasikan, tapi inilah tiap hari kita baca Quran tuh gunanya itu, sehingga Anda bilang jadi petunjuk. Karena kita udah mampu bedakan yang hak dan batil. Pakai rumusannya Quran. Dan contoh teladannya Nabi. Mau salah di mana kita? Enggak ada kesalahan. Itulah yang dimaksud syafaat. Jadi syafaat Rasulullah akan diberikan kepada orang yang saling bersalawat. Dengan kata lain yang sering menjalankan sunnah. Pasti dapat pertolongan. Baik langsung dari Allah maupun dilalahnya lewat fadilahnya Rasulullah. Yang kekasih Allah. Nah, itu begitu. Jadi sempurna. Jadi pertanyaan Anda satu dimensi saja soal hukum, tapi menjawab semua persoalan hidup ini. Betul. Nah, makanya untuk pendekatan itu, saran saya nih Mas Agung, tolong diformulasikan atau Anda kan mendatangi banyak tokoh, dijadikan bahan diskusi. Satu, teknologi politik, teknologi ekonominya, teknologi hukum. 3 pilar ini menurut saya di seluruh dunia menjadi ukuran variabel terhadap negara itu sejahtera atau tidak, terhadap negara itu beradab atau tidak, terhadap negara itu bermartabat atau tidak. Misalnya contoh baru yang terbaru, saya katakan Singapura kurang ajar kepada UAS. Dia negara maju dari segi materi, tapi dari segi intelektual, dari segi peradaban tidak maju. Ini primitif nih. Betul. Negara bagaimana mendefinisikan terorisme begitu, mendefinisikan kekerasan ekstrim begitu. Padahal di sisi lain Singapura tempat para koruptor. Uang bertriliun-triliun diendapkan di situ, hasil dari kejahatan dilindungi. Nah, ini mana beradab dengan menutup ulama begitu loh, seperti UAS. Ini yang menjadi diskusi kita, Bang. Jadi artinya keadilan versi mereka itu seperti itu. Sementara mengkerdilkan umat Islam dengan banyak istilah-istilah begitu, Bang. Karena awalnya dia kebencian. Iya. Dan kebencian itu Allah udah ingatkan sejak awal. Surat Al-Baqarah 120. Ya. Angkal Yahudi wa Nasara. Itu tidak akan pernah suka hatta sampai kalian mengikuti mereka. Ke lubang semut diajak kita itu. Nah, itu yang terjadi sekarang, Bro. Makanya kalau mau selamat dunia akhirat, Islam itu kan selamat. Pakai Islam. Jadi sederhana, lu mau selamat, lu pakai dong Islam. Nah, mereka takut dengan istilah itu, Bang. Apakah kita harus mentransformasi Islam dalam nilai kehidupan? Jadi kita tidak seakan-akan, wah ini orang Arab ini haram halal kayak gitu, Bang. Saya ikutin logika intelektual. The universe, totalitas alam semesta itu terikat oleh space and time. Anda mau kemana? Nggak mungkin lepas dari space and time. Nah, Allah mengatakan wal awalu wa johiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, bahwa Allah yang awal atau Allah yang mengawali. Ya, Allah juga yang mengakhiri. Ya, dan pada sisi Allah lah dalam pengertian yang johir dan yang gaib. Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau mengetahui segala sesuatu bagaimana lu keluar dari space and time? Nggak bisa. Betul. Dan di ayat 4-nya, ini tadi kan surat Al-Hadid ya, ayat 3. Ayat 4-nya itu Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu space and time. Nah, dalam konteks space and time, saya nggak mau nyebut Islam, nggak mau nyebut apa, tapi harus objektif bahwa ini kekuasaannya Allah. The universe itu arsnya Allah. Ya. Dan Allah berkuasa ada pada air. Dan semua terjadi, semua prosentase besarnya air. Boleh teliti secara ilmu. Nah, poin pentingnya adalah Anda tidak mau pakai istilah-istilah tadi itu, oke lah. Jadilah kita orang-orang yang objektif, berpikir sistematis, bertoleransi, berjujur, benar dan adil.
saya singkat jadi Osjubedil. Osjubedil, oke. Objektif. Tadi ada ASI, sekarang Osjubedil. Iya dong. Oke. Osjubedil, Oke. objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu cara berpikir, melaksanakan program ASI. Apa outputnya? Baldatun, toibatun, warobun gofur. Amin ya Allah. Apa yang ingin dicapai? Amin, amin. Mardatillah. Lengkap Islam itu, Bos. Baik, Abang, ini yang terakhir, Bang. Ya, Apa nasihat Abang kepada kita semua dalam kondisi seperti ini, Bang? Saya tidak bermaksud merasa menasehati ya. Ya. Nothing lah saya. Apa gitu. Tapi ada hak saya yang diajarkan oleh Islam. Bahwa ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Saya sudah katakan saya bukan ulama, saya bukan ustadz, tapi saya mencintai Islam, saya belajar Islam. Ya, kurang lebih sejak tahun 1979. Ya, betul-betul serius. Jadi kurang lebih udah 43 tahun sampai sekarang. Saya menghayati betul betapa Islam ini the best gitu. Sebagai satu sistem dan ideologi. Karena ideologi itu perangkatnya jelas. Jadi dia pandangan hidup ya, berupa perangkat, sistem dan aturan operasionalnya harus sampai jalan. Kalau enggak bukan ideologi. Nah, itu hanya ada di ajaran Islam. Jadi poin pentingnya adalah generasi. Dasar saya An-Nisa ayat 9. Allah bilang, perhatikanlah generasimu yang kini dan akan datang. Fokus Allah sebut apa? Kesejahteraannya. Luar biasa kalau itu. Jadi saya belajar ilmu pendalaman dari S3 saya kan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Saya lulusan IPB. Itu ada istilah sustainable development. Satu pembangunan yang berkelanjutan. Saya merenung dari segi teori itu. Substansi lingkungan hidup, substansi sumber daya alam itu terdiri dari materi, informasi, dan energi. Tiga besar inilah kita umat Islam tidak menguasai. Informasi kita lihat dikuasai, mereka punya CNN, kita punya CEN. Gitu. Mereka punya BBC, kita CBB itu. Ya susah lah kita. Ya, energi, waduh, bagaimana banyaknya energi dikuasai asing. Ya, kemudian materi, segala bentuk materi yang ada ini, masya Allah, Allah pasti kasih kekayaan pada kita. Karena secara geografi informasi sistem, negeri-negeri yang penduduknya Muslim, Allah kasih kekayaan alam. Anda lihat yang tidak beriman dan bertakwa, Allah kering, nggak ada sebenarnya. Tapi dia, Allah objektif, Allah kasih kepintaran, karena dia mau belajar. Karena hukum Allah itu universal, ya, tidak boleh diskriminatif. Nah, itulah pesan moralnya adalah generasi ke depan jangan tidak menggunakan program ASI. Al-Quran, salat, infak. Sederhana saja. Ini penting, Bos. Kenapa? Ini hasil penelitian dari Monash University. Mengatakan 73% rakyat Indonesia yang Muslim tidak bisa baca Quran. 73%. Yang tidak sholat, saya ulangi, yang tidak sholat 75%. 75% nggak sholat. Bagaimana mau sholatnya berdampak tercegah keji dan mungkar? Inna sholata tanha anil fahsya. Bagaimana mau mencegah? Sholatnya nggak dijaga. Pemerintah sabodoteing, mau puasa, mau sholat, mau nggak ada urusan. Ya, bahkan dihalang-halangi nggak puasa. Kemarin nggak boleh ke masjid. Itu contoh juga. Apalagi infaknya banyak yang miskin, Bos. Waduh, kasihan negeri kita ini. Jadi generasi ke depan masih ada waktu. Ya, ASI, Al-Quran, salat, infak. Insya Allah the best. Jadilah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Amin. Kalau Anda tidak mau disebut Islam, orang yang berserah diri lah. Orang yang mengerti universe. Orang yang tunduk kepada totalitas alam semesta. Itulah Allahu Akbar. Abang, terima kasih banyak, ilmunya luar biasa sekali. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Abang selalu dalam perlindungan Allah dalam berdakwah. Dan insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah dijelaskan tadi. Tetaplah bersama kami Ulama Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih Bang.